Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas fikih Asmaul Husna, dan kita masuk pada Asmaul Husna Al-Ahadu Al-Wahidu, yang maha tunggal atau maha esa. Di sini pengarang menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran. Kita baca dulu baru kita terangkan. Di antaranya surah Al-Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian Allah juga katakan dalam surah Al-Baqarah 163-nya, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu ar-rahmanur rahim. Dan ilah kamu atau sesembahan kamu adalah sesembahan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan melainkan Dia semata yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Di sini ada kalimat ilahun wahid. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Yusufnya ayat 36 atau 39, a'arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar. Manakah yang baik, Rabb-Rabb yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Di sini ada kalimat Al-Wahid Al-Qahar. Kemudian juga Allah mengatakan wa ma min ilahin illallah Al-Wahidul Qahar dalam surah Shad 65, dan sekali-kali tidak ada ilah selain Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Dan Allah juga mengatakan qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahar. Katakan, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Rabb yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali disebut nama Allah Al-Wahid dan juga Al-Ahad, dan yang paling banyak Al-Wahid yang Maha Tunggal. Disebutkan sampai 20 kali dalam Quran itu kalimat Al-Wahid. Tetapi kalau Al-Ahad itu cuma satu kali disebutkan dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu saja. Jadi kebanyakan Al-Quran menyebut kata tunggal, nama dari nama-nama Allah, dengan nama Allah Al-Wahid hampir di 20 tempat, sementara Al-Ahad itu hanya di satu tempat, surah Al-Ikhlas. Tetapi di dalam hadis Nabi SAW juga banyak. Contoh saja, Nabi SAW satu hari mendengar seorang laki-laki yang berdoa dalam solatnya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah
La ilaha illa antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ketika Nabi SAW mendengar doa ini, ya Allah, aku meminta kepadamu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa engkau adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali kamu. Antal ahad, engkau yang maha tunggal. As-samad, yang maha bergantung semua makhluk kepadanya, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, yang tidak ada sekufu dengan Allah. Ketika Nabi SAW mendengar doa ini, apa kata Rasul? Walladzi nafsi biyadi laqad sa'ala bismihil a'zam alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, sungguh dia telah berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam, nama Allah yang agung, yang kalau dia meminta pasti dikabulkan, yang kalau dia berdoa pasti diijabah. Jadi ada sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Ahad itu adalah bagian daripada Ismul A'zam. Kalau kita gunakan untuk berdoa itu mustajab doa kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa bedanya kalimat Al-Ahad dan Al-Wahid itu? Apa sih bedanya? Kan sama-sama tunggal artinya kan. Al-Wahid itu tunggal juga, satu juga. Ahad juga satu, tunggal esa. Ulama mengatakan ada perbedaan antara Al-Ahad dan kalimat Al-Wahid. Perbedaannya yang pertama, bahwa kalimat Al-Wahid itu pembuka bilangan dalam ilmu matematika. Artinya kalau disebut Al-Wahid berarti setelahnya Itsnain, Salasa, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Samaniyah, Tis'ah, Asyarah. Jadi kalau disebut Al-Wahid berarti itu pembuka angka namanya. Tetapi kalau disebut Al-Ahad maka tidak ada angka setelahnya. Tidak mungkin dari Ahad, Itsnain, Salasa, Arba'ah, tidak ada. Ahad ya Ahad. Ya. Mungkin kalau dipermudah dalam bahasa Indonesia itu, kalau wahid itu satu, kalau habis satu mesti dua, habis dua tiga, empat, lima, dia pembuka bilangan. Tapi kalau ahad itu disebut tunggal. Habis tunggal berapa? Dua tunggal, tiga tunggal, pakai tiga juga. Nah itulah bedanya. Kalau seandainya ahad itu tidak ada bilangan setelahnya, kalau wahid itu ada bilangan setelahnya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahwa kalimat ahad fi nafiya minal wahid. Kalau disebut kalimat ahad itu ketika dalam konteks peniadaan itu lebih umum dibandingkan kalimat al-wahid. Umpamanya dalam bahasa Arab dikatakan ma fid dari ahadun, tidak ada di rumah ini siapapun. Pakai ahad berarti memang tidak ada orang sama sekali. Beda kalau seandainya umpamanya dikatakan dalam ma fi ad-dari wahidun dengan ma fi dari ahadun, tidak sama-sama artinya kan. Ma fi dari al-wahid artinya tidak ada di rumah ini siapapun. Sama juga artinya dengan ma fi dari ahadun, tidak ada di rumah ini siapapun, cuman satunya pakai al-wahid, satunya pakai al-ahad. Kata ulama, itu beda dalam bahasa Arab walaupun sama maknanya, sama artinya kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu. Ketika dikatakan tidak ada siapapun di rumah ini, ketika tidak ada satupun orang di rumah ini menggunakan kalimat al-wahid, kemungkinan ada lagi. Cuman yang diketahui cuman memang gak ada orang, padahal ada yang lainnya gitu. Tapi kalau dikatakan ahad memang sama sekali tidak ada kecuali dia. Nah gitu maksudnya. Nah ini juga ada yang kemudian membedakan antara kalimat al-wahid dengan al-ahad.
Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa kalimat al-wahid itu memungkinkan dijadikan sifat. Kalimat wahid itu memungkinkan dijadikan sifat bagi seseorang, pamannya rajulun wahidun, seorang laki-laki yang satu. Tetapi tidak boleh kalimat al-ahad di sini dijadikan sifat. Kalau dijadikan khobar mungkin, tapi sifat tidak bisa. Enggak boleh seseorang dikatakan rajulun ahad, enggak boleh. Tapi kalau rajulun wahid boleh. Jadi kalau kalimat wahid bisa dijadikan sifat, kalau ahad tidak bisa dijadikan sifat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu secara bahasa. Ini tidak terkait dengan pembahasan kita. Ini kan secara bahasa seperti itu ya. Tapi yang terkait dengan pembahasan kita adalah secara istilah. Apa kalimat ahad dan kalimat wahid di sini? Apa maknanya? Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, dia mengatakan bahwa makna wahdaniyatullahi nafyul ashbahi wal amthali anhu, fallahu la mithla lahu wa la nadhir, wa huwa subhanah ma'budun wahidun wa rabbun wahidun la yastahiqqu ta'ah ghairuhu wala yastaujibul ibadah siwahu. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala ketika dia memberikan definisi apa sih kalimat al-wahid, Allah itu maha tunggal. Tunggal dalam apa? Ya. Maka dia mengatakan maksudnya di sini tunggal dalam penapian keserupaan dengan makhluk. Jadi tunggal dalam peniadaan keserupaan Allah dengan makhluknya, atau tunggal tidak ada yang semisal dengan Allah dari makhluk-makhluknya, di mana Allah tidak ada misalnya dan Allah tidak ada yang serupa dengannya, dan dialah satu-satunya ma'bud yang berhak disembah, dan dialah satu-satunya Rabb yang berhak untuk ditaati dan berhak untuk diibadahi. Itu makna daripada Ismullah, nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. Ini menurut Imam Ibnu Jarir. Jadi maksudnya ketika kita katakan Allahu Ahad atau Allah Al-Wahid, berarti dalam benak pikiran kita apa? Bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya. Allah tidak sama dengan makhluknya. Itu intinya seperti itu. Kemudian ulama yang lain mengatakan maksudnya huwal munfaridu biwahdaniyati fi dzatihi wa sifatihi, wa kad farraqa ba'dhum bainal wahid wal ahad, annal wahid yufidu wahdatadz dzat wal ahad yufidu bidzati wal ma'ani. Yang dimaksud nama Allah Al-Ahad atau Al-Wahid adalah menunjukkan kesendirian Allah dalam keesaannya, baik dalam zatnya ataupun sifatnya. Dan sebagian ulama membedakan antara al-wahid dengan ahad. Kalau wahid itu menunjukkan zatnya, tapi kalau al-ahad itu bukan hanya zat saja, tapi sampai ke taraf maknanya. Ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Al-Imam Al-Khattabi juga mengomentari, beliau mengatakan huwa subhanah al-wahid alladzi laisa kamislihi syai'un wa kullu syai'in siwahu yud'a wahidun min jihatin ghairu wahidin min jihat. Jadi Al-Imam Khattabi mengatakan dialah Allah maha suci yang maha tunggal, yang tidak ada semisal dengan dia siapapun. Artinya tidak sama Allah dengan makhluknya. Dan hampir kebanyakan para ulama yang mirip-mirip sajalah definisi kalimat al-wahid dan juga al-ahad itu. Intinya kalau saya gabungkan semua definisi para ulama, ketika kita katakan Allah itu tunggal, tunggal apanya? Satu, tunggal dalam zatnya. Tunggal dalam zatnya. Yang kedua, tunggal dalam uluhiyahnya. Yang ketiga, tunggal dalam rububiyahnya. Yang keempat, tunggal dalam nama dan sifat-sifatnya. Itulah kalau disebut al-ahad atau al-wahid,
Berarti kita mengesahkan Allah secara zat, kita mengesahkan Allah secara uluhiyah, kita mengesahkan Allah secara rububiyah, dan kita mengesahkan Allah secara nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ahad ini adalah kalimat yang ajaib, ikhwan. Di mana kalimat ini pernah diucapkan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama siapa? Bilal ibn Rabah. Ketika Umayyah ibn Khalaf, majikan Bilal ini, menyiksa Bilal kan, ma'ruf kisahnya, antum sering dengar, kecil-kecil aja antum sudah dengar kisah Bilal kan. Bagaimana Bilal kemudian diikat di sebuah batu, kemudian digeret ke padang pasir, kemudian dijemur, kemudian dicambuk, dan tidak berhenti mencambuk sampai yang mencambuk kecapean. Bilal hampir mati, tapi lisan Bilal hanya mengatakan apa? Ahadul ahad, ahadul ahad. Ketika dia diminta oleh Umayyah bin Khalaf untuk memuji Tuhan-Tuhannya, Lata, Uzza, Manat, Khubal, Bilal hanya mengatakan ahadul ahad, ahadul ahad. Yang tunggal, yang tunggal, yang tunggal, Allah Subhanahu wa taala. Ketika di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar ini mengumpulkan orang-orang mulia sekelas Bilal, Khabbab ibn Arad, pokoknya ingin mengenang saat-saat bagaimana di zaman Rasul itu mereka diberikan ujian dalam berdakwah luar biasa. Jadi Umar bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, apa yang membuat kamu bisa bertahan saat dicambuk oleh Umayyah bin Khalaf itu? Apa yang bisa? Kenapa kau bertahan? Semua orang tumbang. Tidak ada yang bisa kemudian bertahan dengan siksaan orang-orang Quraisy. Rata-rata para sahabat tumbang. Akhirnya sebagian mereka harus hijrah kan? Tapi Bilal tidak. Bilal tetap bertahan dengan siksaan luar biasa karena dia budak. Mulai kemana coba? Kalau bukan karena Allah kemudian dimerdekakan Abu Bakar, tentu dia akan terus budak. Tapi lihat jawaban Bilal, kenapa aku bisa bertahan saat dicambuk itu? Dia mengatakan, demi Allah, aku hanya mencampur adukan antara lezatnya keimanan dengan sakitnya siksaan, katanya. Ketika kemudian kelezatan iman ini menyatu dengan siksaan azab, rupanya kelezatan iman ini lebih mendominasi daripada siksaan azab. Ketika itu aku tidak pernah merasakan apapun, padahal aku dicambuk dari pagi sampai malam, katanya. Lihat, iman itu kalau sudah menghujam ikhwatu fiddin, menghilangkan semua keberitaan dunia. Iman itu kalau sudah merasakan manisnya, hilang tuh kepahitan-kepahitan dunia tuh. Lihat Bilal, dia sudah tidak merasakan azab lagi, hari-hari dicambuk. Kenapa? Karena dia qarantu baina ladzatil iman wa mararatil adza. Aku berusaha untuk mencampurkan lezatnya iman dengan sakitnya azab. Rupanya lezatnya iman itu bisa mengalahkan sakitnya azab. Gara-gara kalimat apa? Ahadul ahad. Ya. Ini yang diucap Bilal, ahadul ahad. Nama Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataupun tadi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah dari hadis Buraidah ibn Hasib radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki membaca doa tadi yang terkandung padanya ahad. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallahul ahad as-samad la alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Rasul? Orang itu sudah menyebut-nyebut kata ahad. Artinya dia menyebut-nyebut ismul a'zam, yang siapapun berdoa pasti diijabah, siapapun yang minta pasti diberi. Lihat, kalimat ahad bisa menjadikan setiap permintaan kita dikabulkan dan setiap doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang namanya mempelajari nama dan sifat ikhwan bukan hanya sekedar memahami arti daripada nama-nama dan sifat itu. Tapi lebih daripada itu, sering saya ulang-ulang, harus ada athar imaniyah. Antum kalau mempelajari nama-nama Allah, harus adalah bekas-bekas keimanannya. Kira-kira
dari kalimat ahad al-wahid itu apa yang bisa kita petik dalam kehidupan kita? Apa yang bisa menambah iman dan takwa dari kalimat al-ahad dan al-wahid? Ini dia penting kalau kita mempelajari asma wa sifat. Di sini pentingnya supaya kita mempelajari nama ini tidak sia-sia. Bukan hanya dihafal sekedar menghafal saja, tapi kita tahu ada pengaruh rupanya dengan menyebut kalimat ahad atau al-wahid itu. Apa saja pengaruh keimanannya? Yang pertama, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bahwa di antara pengaruh keimanan mengimani kalimat al-ahad di sini, annallaha jalla tsana'u huwal ilahul wahidul ahad alladzi la ilaha illahu wahdahu la syarikalah fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dari sini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang tunggal dalam segala hal, baik secara zatnya, baik secara sifatnya ataupun perbuatannya. Maknanya apapun yang Allah perbuat di alam semesta ini, ikhwan, baik ketika Allah menciptakan langit dan bumi, artinya tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam penciptaannya. Baik ketika Allah mengatur alam semesta ini, berarti di sana tidak ada yang berserikat dengan Allah dalam mengatur alam semesta ini. Baik ketika kita bicara soal penguasaan alam semesta, di sana tidak ada yang berkuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini yang tertanam, ikhwatu fiddin, berarti kita lebih mengagungkan Allah. Kita akan lebih mengagungkan Allah karena tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menguasai, bahkan tidak ada yang menghidupkan, mematikan, bahkan tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makinlah kita ini dengan kalimat wahid atau ahad ini bangkit keagungan kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin yakin bahwa Dia adalah zat yang pantas untuk disembah. Itulah kalimat al-ahad ini yang pertama, asar imaniyahnya. Yang kedua, di antara asar imannya adalah ta'alluqul qulub bi khaliqiha wa ma'budiha wa tawajjuhuha lahu wahdahu la syarikana li'annahu al-wahidul ahad alladhi tasmadu ilaihil khalaiq fi hajatiha wa daruratiha wa huwal qadiru ala kulli syai'in wal malik li kulli syai'in wal mutasarrif fi kulli syai'in. Yang kedua, ketika kita merenungkan kalimat tunggal, Allah itu zat yang maha tunggal, berarti di sini kita sedang mengaitkan hati dengan Sang Pencipta kita. Kita sedang mengaitkan hati dengan Sang Pencipta dan zat yang berhak untuk disembah. Dan kita arahkan wajah kita kepada Dia semata yang tidak ada sekutu dengannya. Karena Dialah satu-satunya yang tunggal, yang semua makhluk bergantung kepadanya dalam setiap hajat-hajat dan kebutuhannya, dan Dia mampu atas segala sesuatu, Dia memiliki atas segala sesuatu, dan Dialah yang mengatur atas segala sesuatu. Maknanya, ketika kita mendengar kalimat al-wahid atau kalimat ahad, berarti hati kita langsung terpaut dengan Allah. Maknanya ketika terpaut dengan Allah itu berarti apa? Semua hajat-hajat makhluk ini kembali ke yang satu tadi. Berarti kita tidak boleh meminta kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta perlindungan, pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak boleh minta rizki kecuali kepada Allah. Tidak boleh minta jodoh dan yang semacamnya kecuali kepada Allah. Jangan pernah kemudian memalingkan penyandaran diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah satu-satunya yang tunggal. Berarti orang-orang yang mereka masih tawakal kepada selain Allah, masih menjadikan uangnya sebagai Tuhannya, dia tidak mengimani kalimat al-ahad al-wahid. Ini umpamanya kita masih belum tawakal nih. Masih takut dengan pekerjaan, masih takut dengan uang, masih takut dengan jabatan, tidak lebih takut daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan kepada al-ahad al-wahid itu belum mantap kita. Atau orang-orang yang datang ke dukun, atau orang yang percaya kepada tangkal-tangkal ataupun azimat-azimat,
konon untuk penglaris, konon untuk jodoh, konon untuk jabatan dan yang semacamnya. Ini lebih parah lagi, mengingkari al-wahidul ahad. Karena seolah-olah di sana ada zat yang lebih kuat dibandingkan Allah kan. Makanya mereka minta kepada dukun, seolah-olah dukun lebih kuat, lebih hebat dibandingkan Allah, bisa memberikan jodoh, rizki dan begitu seterusnya. Padahal itu hak mutlak milik Allah kan. Berarti orang-orang yang seperti ini belum mengimani al-wahidul ahad. Ini yang kedua. Kemudian juga yang ketiga, asy-syaja'atu fil haq duna khaufin min batshin au faqrin au ghairihi. Orang kalau mengimani al-wahidul ahad, maka akan tumbuh sikap keberanian. Tidak akan ada takut dalam hatinya. Saya tidak akan takut kecuali ke yang tunggal. Saya tidak akan mengharap kecuali yang tunggal. Saya tidak akan menanamkan kecintaan kepada ke yang tunggal. Saya tidak akan tawakal kecuali ke yang tunggal. Saya tidak akan ikhlas kecuali ke yang tunggal. Kalau itu tertanam, ikhwan, berani kita. Ya. Pamannya orang dipecat dari perusahaan, tidak masalah. Yang ngasih rizki bukan saya, yang ngasih rizki bukan kalian, yang ngasih rizki bukan perusahaan, yang ngasih rizki yang tunggal sana. Berani. Apa yang ditakutkan? Bismillah. Ya. Ada orang yang mengancam, disihir kau, saya sudah siapkan 100 dukun, siap-siap mati aja kau umpamanya. Nah kita katakan silahkan. Yang kuat itu cuma Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, saya tidak akan kena sihir. Tidak akan kena sihir kalau yang tunggal itu tidak akan berkehendak. Antum berani. Awasnya, enggak apa-apa awas. Emangnya awas kenapa? Kan itu. Saya punya yang satu. Kalau setiap kemudian permasalahan sedikit-sedikit kita katakan ke yang tunggal, ke yang satu, ke yang esa Allah Subhanahu wa taala, kelar urusan itu, ikhwan. Enggak akan punya rasa takut, was-was apalagi enggak ada. Karena dia berpegang kepada zat yang satu, yang kuat, yang maha perkasa, yang maha kaya, yang maha segala-galanya. Apa yang ditakutkan? Ya. Timbul keberanian. Termasuk juga an ya'manal mu'min billahi ala rizki. Kalau antum yakin dengan yang tunggal itu, seorang mukmin akan merasa aman dengan rizkinya. Seorang mukmin akan merasa aman dengan rizkinya karena yakin rizki dia sudah ditentukan Allah. Dialah yang memberikan rizki kepada kita. Manusia hanya wasilah saja mengantarkan rizki Allah kepada kita. Bukan dia yang kasih rizki, dia hanya penyebab saja mengantarkan rizki Allah kepada kita. Lalu kenapa kemudian kita sandarkan kepada sebab, bukan ke musabbab yang membuat sebab itu Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau kita yakin dengan al-ahadus al-ahad al-wahid ini, alla yadul al-mu'min billah li ayyi makhluk, tidak mungkin dia menghinakan diri kepada selain Allah dari makhluk-makhluknya. Karena makhluk itu tidak punya apa-apa. Lalu ngapain kita merendahkan diri kepada makhluk? Sementara yang kuat itu hanya Allah. Termasuk al-mu'min la yakhshan nas billah. Kalau ditanamkan sifat bahwa Allah itu tunggal segala-segalanya, baik zatnya, uluhiyahnya, rububiyahnya, asma di sifatnya, perbuatannya dan begitu seterusnya, maka seorang mukmin tidak akan takut kepada manusia karena dia punya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan takut fakir, dia tidak akan takut miskin, dia tidak akan takut jatuh karena yakin sandarannya jauh lebih kuat dibandingkan dia bersandar kepada makhluknya. Kalau orang bersandar kepada manusia, manusia jatuh ikut jatuh kita. Tapi kalau bersandar kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah zat yang sandarannya paling kuat karena dia al-ahadul wahid. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara asar imaniyahnya adalah ifradullah ta'ala bitasyri'i wat tahlili wat tahrim. Ketika kita yakin bahwa Allah itu adalah tunggal, Allah itu adalah esa, Allah itu adalah satu, berarti dia adalah tunggal dalam pensyariatan, baik bicara tentang halal ataupun bicara tentang haram. Artinya ketika kita menetapkan bahwa syariat itu hanya mutlak milik Allah, yang berhak menghalalkan dan mengharamkan itu Allah, berarti sempurnalah tauhid kita. Kenapa? Jangankan sekelas kita, sekelas Nabi SAW saja berhak dia membuat syariat, tidak boleh.
Padahal Nabi itu utusan Allah kan, tapi dia tidak boleh membuat syariat. Allah mengatakan, "Lau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin." Hei Muhammad, kalau kau berani mengucapkan sesuatu yang tidak aku ucapkan, kata Allah, ku tarik tangan kananmu, ku potong urat nadimu. Allah ancam, ya, karena memang tidak boleh. Syariat itu hak mutlak milik Allah. Dialah yang tunggal dalam pensyariatan. Makanya Allah mengatakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Apakah di sana ada sekutu-sekutu selain Allah yang berani membuat syariat yang tidak pernah ada izin dari Allah Subhanahu wa taala? Berarti para pelaku bid'ah yang membuat syariat itu, mereka tidak meyakini ketunggalan Allah dalam syariat. Syariat itu milik Allah, tidak bisa kita main-main buat-buat. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang membuat sebuah amalan yang tidak ada contohnya, tertolak. Kenapa? Karena pensyariatan itu tunggal milik Allah. Itulah ahadul wahid. Ya, ini juga diantara faedahnya harus dipahami. Kemudian juga ketika kita katakan al-ahadul wahid, artinya zuhuru athari tauhid alaihi fi suratin atau fi surati amalin salihin. Ketika kita katakan kalimat al-ahadul wahid, berarti adalah pengaruh tauhid. Karena kan bicara satu, artinya bicara tauhid. Tauhid kan satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya tunggal tauhid itu, menunggalkan Allah. Jadi ketika kita kemudian memahami kalimat al-wahidul ahad, harusnya tanpa asar tauhid dalam segala amal soleh yang kita lakukan. Maksudnya ini disyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, hendaklah beramal saleh dan tidak menyekutukan Allah. Kata para ulama tafsir, beramal saleh artinya beramal sesuai dengan contoh dari Nabi, dan tidak menyekutukan artinya harus ada keikhlasan dalam beramal. Dari ayat ini ulama mengatakan bahwa syurut diterima amal itu dua. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atul rasul. Kata Fudail ibn Iyad, aswabuhu wa akhlasuh. Amal yang paling mencontoh Rasul dan amal yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat perjumpaan kita dengan Allah. Dan itu makna al-wahid al-ahad. Itulah makna al-wahid al-ahad. Ketika kita ikhlas, berarti hanya Allah sajalah amalan kita ini diberikan. Salat kita, puasa kita, haji kita, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dialah yang tunggal. Katakan salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk zat yang tunggal, lillah, Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya ikhlas. Itulah mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam hati. Adapun mencontoh Rasul, karena memang syariat itu milik Allah yang diberikan kepada Rasul. Kemudian Rasul disampaikan kepada kita. Karena tidak mungkin kita mengetahui Allah kecuali dari orang yang diutus Allah. Mereka lah para Rasul yang dipercaya untuk mengenalkan Allah kepada kita. Tapi semua syariat yang dibawa Rasul itu hakikatnya apa? Syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ar rasul faqad ata Allah. Siapapun yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, karena sumbernya semua dari Allah. Kata Nabi, inni utitul kitab wa mithlahu ma, aku diberikan Quran dan yang semisalnya, maksudnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga diantara asarnya. Kemudian juga di antara asar kalimat al-wahid atau al-ahad di sini adalah al-inayatu bi kalimati tauhid la ilaha illallah. Hendaklah ada perhatian dengan kalimat la ilaha illallah, karena kalimat la ilaha illallah makna lain daripada al-ahad atau al-wahid. Itulah kalimat tauhid, ya. Dan harus kita ulang-ulang. Bahkan Rasul mengatakan, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah.
Dan Rasul mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhirnya ucapan kalimat la ilaha illallah berarti dia dijamin masuk surga. Artinya ketika menyebut kalimat al-ahad al-wahid, inilah yang disebut dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini juga diantara faedah daripada kalimat al-ahad. Dan yang terakhir, ya, ketika kita menyebut kalimat al-ahad atau al-wahid, maka di antara asar keimanannya, di mana kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung semua makhluk. Karena dia satu-satunya yang tunggal, yang semua makhluk bergantung dan dia tidak bergantung kepada yang lain. Itulah makna samad. Ya. Artinya kalau tidak ada tempat bergantung kecuali kepada Allah karena dia tunggal dan dia tidak bergantung kepada makhluknya, berarti kita harus takut. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cemas dengan Allah. Kita harus merasa cinta dengan Allah. Kita harus mengharap dengan Allah. Kita harus tawakal kepada Allah. Karena dia bisa saja sewaktu-waktu mengirimkan bencananya, mengirimkan azabnya, mengirimkan kemurkaan dan kemarahannya. Karena dia satu-satunya tunggal, tidak bisa dilawan. Tidak ada yang bisa menyakiti Allah, tapi Allah bisa melawan kita, bisa menyakiti kita, bisa macam-macam dengan makhluknya. Nah, dari sini timbul dengan mengundang al-ahad ini berarti muncul keimanan kita. Sehingga makin takwa lagi, makin takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini diantara faedahnya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Di sini muallif hafizahullah taala juga menyebutkan di ujung dari kitab ini, dua nama ini menjelaskan akan kebesarannya, akan keesaannya dengan semua kesempurnaan yang tidak ada yang menyerupainya. Kewajiban bagi para hamba untuk mentauhidkannya baik dalam keyakinan, ucapan dan amal perbuatan, yaitu dengan mereka mengakui kesempurnaannya secara mutlak, keesaannya, kesendiriannya dengan berbagai macam ibadah. Selain itu mungkin kandungan makna dua nama ini, maksudnya al-ahad dan wahid ini, bisa diringkas sebagai berikut. Satu, kata beliau, kalimat al-wahid tunggal itu maksudnya peniadaan sekutu, peniadaan tandingan, peniadaan penyerupaan dengan Allah dari segala sisi. Apa maknanya? Maknanya Allah tidak ada yang serupa dengan dia siapapun dari makhluk-makhluknya. Ketika ada orang-orang yang berada di pantai Laut Selatan, meyakini bahwa sebagian pantai Laut Selatan itu ada yang mengatur, namanya Nyi Roro Kidul umpamanya, berarti dia tidak meyakini kalimat ahad al-wahid, bahwa Allah itu tunggal, peniadaan dari sekutu, tidak ada yang sekutu dengan Allah, tidak ada tandingan dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika Allah tunggal dalam kekuasaan, Allah tunggal dalam pengaturan, Allah tunggal dalam kepemilikan, berarti tidak ada secuil lautan pun kecuali Allah yang mengatur. Tidak ada. Tidak ada namanya Roro Kidul itu mengatur lautan, itu jin yang jahat, ya, yang kemudian jadi mitos, cerita rakyat saja. Kalaupun betul itu penguasa lautan, bukan penguasa, bukan juga penunggu lautan, ya. Mereka makhluk seperti kita manusia, mungkin lagi main-main di lautan, ya. Karena tidak ada yang menguasai lautan kecuali Allah. Dia yang menciptakan, dia yang mengatur, dia yang menguasai. Itulah kalimat al-wahid al-ahad di sini. Timbul tauhid. Dan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah? Enggak ada, ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang sekufu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kita memahami kalimat al-wahid al-ahad di sini, nampak kebatilan takyif, membagaimanakan, yaitu seseorang mendalam-dalami dengan akalnya yang sempit untuk mengetahui bagaimana hakikat sifat Allah. Dan ini mustahil karena Allah Maha Esa dengan sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, tidak ada yang menandingi dia siapapun.
zat yang tidak pernah dilihat, macam mana bisa dibayangkan? Dia tunggal segala-galanya masalahnya. Tidak bisa kita ini kemudian membagaimanakan Allah. Lihat pun tidak Allah seperti apa. Macam mana membagaimanakan? Ataupun mungkin yang semisal dengan Allah, sehingga ketika kita mensifatkan Allah itu kita lihat semisalnya. Allah tidak punya semisal. Karena begini, ikhwan, saya contohkan ini botol. Ya, saya nggak pernah melihat botol ini. Kun antum katakan coba sifatkan tuh botol minuman. Anda nggak pernah melihat, mana bisa mensifatkan? Ya kan? Satu. Ya. Yang kedua, ada kembarannya, ini botolnya ada dua. Yang satu antum ambil, yang satu biar di sini aja. Anda pernah melihat kembarannya? Ya. Tentu saya bisa mensifati dengan adanya kembaran kan? Ya. Atau tidak ada kembaran? Antum yang punya botol, yang kasih tahu saya botolnya kayak gini. Kan memungkinkan orang mensifatkan benda kan tiga cara aja kan? Ya. Yang pertama, kita tidak pernah melihat bagaimana mensifatkan. Kita tidak pernah melihat Allah, bagaimana mensifatkan Allah. Yang kedua, Allah tidak ada sekutu. Allah tunggal. Kita tidak pernah melihat sekutunya. Macam mana akan mensifatkan? Yang memungkinkan tiga, bahwa Allah yang menghabarkan dirinya sendiri lewat para nabi, siapa saya. Ya. Itu yang memungkinkan. Lah karena tidak mungkin kita mensifati Allah kecuali dengan lisan para nabi, karena dialah yang kemudian diberikan izin oleh Allah mensifatinya, maka hanya lewat para nabi sajalah kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Dengan itu kita bisa mengenal Allah. Selain itu tidak bisa. Karena dia tunggal dalam segala-galanya. Kemudian yang nomor tiga, penetapan semua sifat kesempurnaan yang tidak terlewatkan satu sifat pun yang menunjukkan akan kemuliaan dan keindahannya. Karena keesaannya dengan kesempurnaan yang mutlak, yang tidak ada cacat kekurangan dari segala segi. Artinya kalau disebut tunggal dari segala-galanya, susah kita mencacatinya. Kemudian yang keempat, Allah memiliki sifat-sifat yang paling agung, mulia dan sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Rabbmu kesudahan segala sesuatu. Allah memiliki sifat pendengaran yang paling sempurna, memiliki sifat penglihatan yang paling sempurna, memiliki segala macam sifat yang paling sempurna, dan itu tidak ada pada makhluknya. Dan itu tunggal, tidak ada satupun makhluk kalau bicara sampai di mana suara kita, kalau melihat sampai di mana pandangan kita, kalau mendengar sampai di mana pendengaran kita. Tapi Allah sempurna, pandangannya meliputi segala sesuatu, pendengarannya meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu. Itulah arti makna tunggal di sini. Ya. Kemudian yang nomor 5, penyucian Allah dari segala sifat kekurangan dan aib. Karena sifat-sifat tersebut hanya layak diberikan kepada makhluk. Adapun zat yang maha tunggal, maka dia bersendirian dengan sifat kesempurnaan, keagungan, kemuliaan tanpa ada yang menyerupai Allah. Oleh karena itu Allah berfirman ketika dia mensucikan dirinya, Subhanahu huwallahul wahidul qahar. Maha suci dialah yang maha esa dan maha perkasa. Jadi semua sifat bagi Allah itu semuanya sempurna, ikhwan. Tapi sifat makhluk itu kadang sempurna, kadang sempurna bagi makhluk, tidak sempurna bagi Allah. Sama makhluk sempurna, tapi kalau diterapkan kepada Allah tidak sempurna. Ada beberapa sifat yang seperti itu. Contoh namanya tidur, ngantuk. Ini kan sifat sempurna bagi makhluk. Antum kalau tidak bisa tidur, masalah dengan matanya. Antum kalau tidak ngantuk, ada penyakit berarti dalam badan kita kan. Tapi kalau antum tidur kemudian ngantuk, berarti antum sempurna. Karena manusia itulah sifat sempurnanya, ngantuk tidur. Jadi kalau antum di sini ngantuk tidur nggak apa-apa, sempurna antum manusia. Ya. Tapi kalau Allah itu ngantuk tidur mustahil. Bisa berbenturan tuh namanya alam semesta itu satu dengan yang lainnya. Dia yang mengatur semuanya, ngantuk pula. Pas ngantuk Allah, pas tidur Allah, antum berdoa, ya Allah minta ini, nggak dengar Allah, nggak dikabulkan doa antum. Kenapa? Lagi tidur? Kan repot kalau kayak gitu kan.
Allah itu sempurna. Ya. Ada makhluk itu kalau disifati sempurna, tapi bagi Allah tidak sempurna. Karena yang tidak sempurna bagi makhluk terkadang sempurna bagi Allah, atau sebaliknya. Tapi intinya bahwa semua sifat Allah itu sempurna, tidak yang tidak sempurna. Kemudian kewajiban untuk mengesahkannya dalam ibadah dan mengikhlaskan diri kepadanya, dan bahwasanya keesaan Allah dalam penciptaan, pemberi rizki, pemberian dan pencegahan, perendahan dan pengangkatan, penghidupan dan pematian mengharuskan untuk mentauhidkannya dalam ibadah. Maknanya kalau kita tahu Allah itu tunggal dalam segala hal, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang kasih rizki satu-satunya, dialah yang menahan rizki, dialah yang berikan kekuasaan, dialah yang mencabut kekuasaan, berarti zat yang seperti ini sudah layak untuk diibadahi. Cukup satu saja, dia yang menciptakan, itu sudah layak untuk diibadahi. Tapi selain Allah yang tidak sanggup menciptakan, tidak layak diibadahi. Itu berhala-berhala tuh, tengok. Bisa menciptakan tidak, dia diciptakan, berarti tidak berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian yang nomor 8, bantahan terhadap orang-orang musyrik dan orang-orang yang di atas kebatilan, yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan dan tidak mengikrarkan akan keesaan dan kesempurnaannya. Mereka menjadikan bersama Allah sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan, serta berprasangka buruk kepadanya. Mereka mengurangi hak rububiyah dan menentang tujuan penciptaan mereka, yaitu tauhid, dan mengesahkan Allah dalam ketundukan, ketaatan dan semua jenis ibadah. Hati mereka sangat jauh dari tauhid dan jiwa mereka lari dari kebenaran serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalimat ahad atau al-wahid di sini berarti kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan lawan daripada tauhid, syirik. Ketika kita menyekutukan Allah, berarti kita tidak memahami atau belum mengimani kalimat al-wahid al-ahad, bahwa Allah itu tunggal, bahwa itu esa. Ketika sebagian kaum muslimin masih suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, kenapa ya Allah usaha saya kok begini, kenapa usaha orang tuh kok enak-enak kali, kenapa kok nasib saya kok kayak gini, susah banget, kenapa tetangga itu kok meroket-roket tuh, apa yang meroket tuh ya? Kenapa orang itu kok enak kali, bentang-bentang usaha saya kok gulung-gulung terus. Ada orang yang suudzon kepada Allah kan, tidak yakin bahwa rezeki Allah itu sebenarnya sudah Allah bagi-bagikan secara adil, dan Allah tidak mewafatkan seorang hamba kecuali disempurnakan rezekinya kan. Lah perasaan suudzon, berburuk sangka kepada Allah itu karena kita tidak meyakini bahwa Allah satu-satunya pemberi rezeki ya. Akhirnya dia tidak tawakal kepada Allah, tidak yakin bahwa Allah itu tunggal. Akhirnya tawakalnya diberikan kepada selain Allah, diberikan kepada perusahaannya, diberikan kepada bosnya, diberikan kepada orang yang berjasa kepadanya. Allah yang dinomor duakan. Ini kan bahaya kalau seperti ini ya. Jadi ketika kita memahami kalimat al-wahid atau al-ahad di sini, maknanya segala sesuatu Allah lah satu-satunya yang tunggal, baik penciptaan, baik pengaturan, baik penguasaan, baik pemberi rizki, baik pengatur alam semesta, penghidupan, pematian, penahan, pemberi, dan begitu seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa harusnya Allah lah sudah berhak disembah, satu-satunya zat yang memang berhak disembah, dan yang lainnya tidak berhak disembah karena dia tunggal dalam segala sesuatu. Wallahu a'lam. Ini diantara makna kalimat ismullah al-wahid ataupun al-ahad. Baik, sampai di sini kita tutup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.